lututnya itu digoyang. Seberapa jauh menggunakan itu kontrol shifting, kira-kira sekitar shifting itu sekitar. Jadi kita boleh nak sujud itu ditempel pertama kali jaraknya 1 kilo. Yang kedua, setelah lutut jatuh, sumanakai, kemudian 2 telapak tangan, urutannya sumanakai, kemudian 2 telapak tangan. Hadbama kibayi hingga ngaji bulan musuh rofian halil kangen diroai lemah bulannya aneh dari bumi. Wana syirah kan beber asal daru piro-piro trijine musalli mampu makan kale dikena tak diarah milkidari marikida summa jabatahu kemudian baru ma'an ta'ala ilmi berbalik. Wa kamri qadamati lan menggalake wa kamri qadamati juga tersyukur wa nasbuma muwajjidan asabi al-kiblat wa tahriku qadamaihi lan begadake lapak sikile musalli lapak sikile dan qadra syukur juga sekilas wa nasbuma lan ngadekake qadamai wajiban kali ngadekaken asabi al-kiblat bijine dimaksud kiblat. Kemudian wa iqra sunna lan ngetokake ini sampai untuk salih. Kemudian waisah aku ainin disunahkan buka mripat loro sore ala sujudi dalam tanda sujud. Karena kalau Ibnu Abi Salam sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abi Salam. Wa aqarrabu kasasi aku ini kasasi. Wa yuqra'u tidak tertib atau mengenai tertib dan tertib wadah waktu ahli dan dimengerkan apa tidak mengatakan hidup. Ini para itu bahwa kemarin sujud itu merupakan rukun yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian bagaimana cara kita melakukan sujud yang baik itu pertama tadi disampaikan dari kita sujud meletakkan pertama adalah dengkul. Kemarin sudah saya sampaikan khusus meskipun sekilas dengkul jaraknya sekitar antara dengkul yang satu dengkul yang dengan dengkul yang kedua itu kira-kira sekilan itu kalau syukur kira-kira yang tangan sampai tangan. Yang kedua tangan diletakkan di ngacri bundanya sendiri, ya bunda tangannya ngacri bunda dan diangkat. Kayak kemarin sering saya sampaikan yang perlu diangkat, sikutnya diangkat, ini diangkat. Kemudian meletakkan batok sama hidung bareng. Batok sama hidung. Ada yang mengatakan bahwa hidung itu harus ditempelkan, tetapi ada yang mengatakan itu sunnah. Jadi tidak hidung tidak apa-apa, tapi ada yang mengatakan wajib. Kemudian mengatur jarak telapak kaki
sujud berdiri, jari-jarinya sampai bisa menghadap kiblat, dan dipetelnya betul, metel kaki. Jika gua mencontohkan tangan, ini kaki, misalnya ini kaki itu petel benar, jadi telapak kaki yang sini itu benar-benar ngadep dan ngecek. Iya. Jaraknya seberapa antara kaki yang satu dengan kaki yang telapak yang satu dengan telapak yang lain? Sekilan juga. Memang kita sujud itu sekilan. Jadi maka sekilan. Terus disunahkan juga ini tumitnya kali laki-laki yang laki-laki itu tidak ditutupi dengan sarung. Yang laki-laki, tapi yang perempuan pasti harus tertutup karena perempuan bukan tidak boleh kelihatan bawahnya. Kan biasanya sarung dan rem kalau bisa tumitnya itu dikeluarkan dari sarung. Itu adalah keterangan sunnahnya sujud. Ini kemarin saya sebut. Kemudian wanusahu ainaihi hal sujud, disunahkan ketika kita sujud itu tidak merem kiblat. Dan alat sujud sebenarnya ini tidak menjadi toilet ketika sujud. Semua rangkaian sholat itu disunahkan melek. Disunahkan melek. Mata pripatipun terbuka. Boten melek. Mulai dari takbiratul ihram sampai ke salam itu disunahkan melek. Dan untuk bagaimana agar lebih dapat khusyuk, itu melek pandangannya itu dikumpulkan pada tempat sujud. Ketika kita sholat, pandangan kita itu di tempat sujud. Kira-kira ketika sujud itu kita wajah kita jatuh di mana, itu di situ pandangan kita. Kecuali nanti ketika kita baca tahiyat sampai lafal illallah di tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, sambil kita angkat tangannya, sambil mata kita yang pandangan asalnya di tempat sujud kita tarik di telunjuk tangan. Wajsan fakulaini ala sujud. Kemudian wajibkan mukholahu tartib. Tadi kan belum mulai dari meletakkan lutut, kemudian meletakkan tangan, kemudian meletakkan dada bersama hidung. Itu diupayakan dulu. Kalau tidak perlu, wajibkan makruh. Kalau tidak perlu, wajibkan. Lagi-lagi ini di kondisi yang ideal. Pak, saya kalau yang takut sujud sini, takut kursi atau waktu kecil dan besok dan itu yang akan karena bagaimana kita nyaman dan lebih aman. Wa qawlu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dan disunahkan membaca ketika kita sujud itu membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salah 3 kali. Disujudi di dalam sujud jadi dibalik karena mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yazidu dan boleh menambahi man maro itu bagi imam maupun orang yang sholat sendiri ya dan dalam sunat. Dan ini keterangan adalah ketika dengan sholat yang sendirian itu boleh saja monggo boleh bagus tasbihnya tidak ada kali tambah kan sendirian boleh, atau imam yang mana imam itu maknanya terkendali artinya satu frekuensi imamnya misalnya sedikit baru ada ya oke ya apa-apa aja tapi ketika ada maknanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa suci pengiran usul a'la wa aku wa bihamdi. Nah ini ada pembeda. Kalau di ruku itu redaksinya atau kalimatnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau di sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Diterangkan di sini perbedaan antara kenapa kalau sujud pakai Allah itu lebih menunjukkan lebih apa sih lebih takdir dan sujud itu posisi antara rukuk dan sujud kan menjatuhkan anggota yang paling luar mungkin manusia itu wajah di tempat yang paling rendah yaitu bumi sehingga akhirnya pakai apa lebih contohnya lebih utuh, lebih tawadu, lebih asal karena posisi yang paling dekat antara setengah rendah dan sujud sehingga dalam sujud diperbanyak wa yazidu man baraka Allahumma laka sajadtu. Dan bagi sholat sendirian dan orang-orang atau imam yang makmumnya satu makmum itu disunahkan baca ini. Kalau umum harus Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma ya Allah laka dan panjenengan sajadtu wa sujud wa bika sujud wajib ala rasul wajah rasul tentang awal di dalam ini bahasa itu majas yang dihindari ada yang menentukan wajah tapi yang dihindari adalah seluruh tubuh. Kalau ayah memberi seekor ayam satu ekor ayam yang dibeli bukan hanya ekornya tok tapi sayang bila dikatakan wanita orang-orang taat soal ibu edukasi wasoal dan mengokomian dan bentuk soal edukasi wasyak bersama dan boleh memberikan boleh membuat soal sama pendengaran uang bahwa soal dihalu ini juga disunahkan bagi kita yang mau menambah bacaan suci. Kemudian wayusahu al-bunai dan disunahkan memperbanyak doa di dalam sujud. Di sujud itu boleh doa karena tadi
di dalam sholat itu komunikasi dengan Allah. Nah, komunikasi yang diperbolehkan adalah dengan bahasa Arab. Wa mimma wa'adhi Allahumma inni a'udhu bika min sakhatika wa ma'afatika min ubadik wa a'udhu bika minka la uqsi sana'an alaika anta kama athlaita ala nafsi Allahumma firli dan kulli dikawu wajilah Allah wa akhiru wa alamin dan berselah di jarak yang pakai. Tetapi yang jelas di dalam sujud itu disunahkan untuk memperbanyak doa. Nah, disunahkan dalam sujud menggunakan hidung, bahkan sampai dianjurkan sebab ada yang dengan hadis yang sahih. Oleh karena kewajiban itu dipilih sebagai artinya hidung itu sunnah meletakkan dalam sujud, tetapi ini lebih dianjurkan. Kemudian disilakan untuk awal-awalnya meletakkan dalam bentuk yang bisa dengan jarak 1 kilam, 1 shibir, untuk disusul dengan meletakkan dua telapak tangan sejajar dengan pundak, sedang dua lengannya angkat dari tanah di dalam sujud. Ini jangan sampai sikutnya landai di tanah. Ini yang ekstrim. Kalau saya sering melihat itu para kaum perempuan itu sujud, pikirannya mungkin memikirkan bahwa posisi tangan perempuan itu lebih ditempel ke bawah sehingga ditempel ke tanah. Enggak, diangkat di angkat hanya saja sehingga ditempel bawah. Ya kalau kekolekan anak sebagai sebab bawaan itu berbeda. Kalau itu langsung jadi itu sujud. Dari sujudnya ada yang perlu ditanyakan sebelum kita masuk yang kedua, watabi survei teman-teman kita itu. Kemudian watabi rukun yang kedua dulu survei lungguh antara dua sujud dari sajadah walau binahli, meskipun di dalam sholat sunnah al-utama. Wa yajibu alla yaksida birofi'i ghairah, dan ketika kita duduk di antara dua sujud itu niatnya yang duduk itu tidak boleh bermaksud karena yang lain. Contoh, kalau apa saja minta ulasan akal, misalnya ada seorang pas sujud dada orang cantik, paket sujud orang cantik gitu, paket kaget tangi posisi dengan duduk seperti itu. Yang akan sujud, maka dia harus kembali ke sujud. Alasannya apa? Alasannya karena dia duduknya itu tidak bermaksud duduk, tetapi dia duduknya karena disengat kalau jengking kaget. Dahulu sholat itu harus ada kostum. Betul ini sujud di jorok nomor sudah terjadi pas kebetulan posisi harus sujud, pak benar tidak bisa karena harus ada niat. Bahkan sampai kalau apa saja dia kaget dan akan minta wilas akrobe contoh ceking ke ada sujud, maka dia harus ada sujud. Misalnya kalau sujud betul itu kalau ceking pakai
wala yaqulu lidana wa yadayhi ala al-ardi wasajadati thaniyah ittifaqan khilafan imam wa nafsu ba'da sujud. Ini kan sujud kan kita nempel tangan. Nah ini perlu saya praktekkan. Sujud nempel tangan, terus duduk. Nah misalnya tangannya itu masih di bumi, gak apa-apa, gak apa-apa, sampai nanti sujud lagi. Sujud lagi. Artinya tidak harus diangkat di lutut. Maknanya walau tapi yang berbeda tetap tangannya nanti setelah ketika duduk itu ditaruh di atas lutut. Bagaimana posisi jari kita? Ini lutut ya. Ini misalnya lutut. Nah, itu posisikan jari biasa beben, tidak begem, tidak benggar, santai saja. Kemudian pucuk gerigi itu sejajar dengan lutut. Pucuk gerigi sejajar dengan lutut. Buat ternyata ya benar. Ada yang sanggup ini, saya untuk gegem. Itu yang kecuali nanti pada saat kaki bahaya. Jadi ingatan itu diurut no. Ya pertama-tama kita pas ngajari anak kita perlu kita dituturi, tidak ada letangan terus kita turun. Kalau kita nanti ngajari anak-anak kita biar kulino. Kalau sudah menjadi kulino itu sudah tidak mau kita tidak tahu pasti. Kalau kita berfoto, misalnya jangan dilatih, tahu nolak ngaji itu, meskipun itu sunnah. Karena ya kita sholat itu paling enak, yang ada keterangan semua apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi yang disampaikan oleh para ulama. Tidak bisa berkreasi sebenarnya. Dan semua contohnya semua contohnya misalnya ini biasa senang bermain wala yaqulu dan orang usah manja dari seorang musolli yang jurus wala tidak dan orang usah manja tidak. Alasannya apa? Karena jurus dan ini dari ilmu sudaini dan itu hanya perantara, tidak berbuat sesuatu, tidak ada saja. Bagi ahli pasal, bagaimana Rasulullah begini. Fahim terwara ada Fauqa dikrihi al-masyruhi Badrul Fatihah tidak akala lahu fil jurus dan amat badal asal. Bahwa jurus itu duduk di antara dua sujud dan ideal itu termasuk ukur yang kosil. Ukur yang kosil itu ukur pendek. Maka dari itu jangan terlalu panjang. Apabila ada orang yang tidak kepanjangan kulino Fatihah, panjangnya melebihi bacaan Fatihah. Itu contoh yang pertama. Atau di dalam dia duduk di antara dua sujud itu kepanjangan kita syahud atau tahiyat. Apabila itu dilakukan dengan sengaja, ya lagi-lagi persyaratan ketidaksahannya itu alimah itu tahu bahwa itu dilarang, tahu bahwa itu tidak boleh, kok dilakukan, kemudian melakukannya dengan
itu termasuk rukun qasid, jangan panjang-panjang. Kalau panjang, batasan kepanjangan apa? Lebih melebihi Fatihah. Fatihah itu sudah ada orang jurus atau di dalam jurus itu melebihi tahiyat. Tahiyat awal, tahiyat kalau tasyahud dilakukan dan sengaja alimah tahu bahwa itu salah adalah sholat tubuh. Makanya ya sholat saya ya lihat karena kalau itu tidak tempatnya ya itu karena sholat itu semua SOP ini ya sudah ada aturan lainnya sehingga tidak prinsip meskipun kita rapi sholat misalnya jurus bebas saja ini itu sholat banyak sholat dan itu tidak bisa karena SOP ini jadi melakukan itu disertai kesengajaan dan mengetahui keharamannya maka sholatnya batal. Dari sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Jadi dalam sujud, dalam sholat yang sering mungkin terabaikan kita itu pandangan kita atau meripat kita, maka kita itu tidak bisa betul bisa melek. Pak Amr kan ada khusyuk. Iya, ada khusyuknya. Ya mungkin, tetapi jika kita dianjurkan melek ada punya tidak. Yang penting melek itu sunnah. Melek itu sunnah dan sama. Bagaimana cara kita agar lebih khusyuk lagi? Pandangannya tidak kemana-mana, tidak lurus terlalu jauh, sehingga melek ini penting. Ampun terang juga Allah dan juga kalau sholat diupayakan depannya ada sesuatu yang benar. Contoh misalnya sholat itu depan tembok, pandangan tidak terlalu lebar, kalau terlalu jauh nanti pandangannya tidak. Karena sholat itu sengape kalau sesuatu yang menjadi penghalang atau tembok atau minimal sesuatu sokong atau mungkin di depannya ada barang yang menghalangi itu. Monggo bila ada yang datang tembok itu. Putuskan saja langsung 3. Sudah atau belum? Contohnya, aku mau sepakat atau belum, maka ambil 3. Ya sudah diputuskan dalam kita memutuskan dalam sebuah keraguan itu ambil
aku mau ini kalau kata-kata yang tidak terus aku mau wis kamu tak dulu saling kita datang kayak aku mau sujud bisa pakai dulu jadi uang kan kamu bisa pakai dulu nggak ada sholat ini sebagai itu ya bisa maka kita baik pada orang yang baru itu aku sudah tata dulu ya belum sudah dulu yakin sudah dulu terus jalan-jalan mau sholat duha aku mau sebatal tak dulu maka tidak bisa wudhu boleh tetapi wudhu juga baik tidak wudhu boleh karena sudah wudhu tadi dan hukumnya masih status wudhu suci tetapi kalau mau wudhu dalam rangka tasbih aku yakin tetap ini aku wis duwe wudhu tapi kok harus sholat meskipun sudah punya wudhu disunahkan wudhu lagi tidak begini kalau sambil wudhu tidak ada wudhu kalau kamu mau sebatal tak dulu datang harus sambil wudhu sama-sama sambil wudhu setelah itu melakukan sholat di dalam sholat aku mau dan melakukan ngecek butuh dalam iblis tanpa ini kan aku nggak tahu tetapi dia sudah bersetelah itu tapi wudhu yang kedua fungsinya hanya pokoknya belum menentukan bahwa saya tidak punya wudhu itu malah justru tidak terpakai harus diulangi karena apa? Wudhu yang kedua tadi hanya sekali wudhu beda dengan kasus yang pertama karena dia yakin sudah wudhu terus lama batal dulu hukumnya besar wudhu melakukan sunat dan melakukan sholat disunahkan wudhu meskipun sudah punya konteks itu agak keras sedikit gitu loh. Sholat malam. Jadi intinya yang disunahkan tadi mulai untuk masalah gelap atau terang itu yang lebih mendukung kekhusyukan yang lebih mendukung kekhusyukan jadi kan sedang